Terus kalau ada yang nangis, kenapa kalian ngadunya ke saya? Kenapa kalian ngadu ke saya? Kalau ada yang nangis, ya biarin aja. Mau nangis kayak, mau ngeraung-ngeraung kayak, mau jungkir balik kayak, mau terjun kayak dari gedung, biarin. Kalau kalian care, kalian yang urus lah. Kok heboh ngetik-ngetik, sebodoh lah, mau nangis kejer kayak, so what? Ngapain kalian ketik ngomongnya, ngetiknya ke sini? Gak ada urusan sama saya. Hari ini saya ingin memprediksi tentang Loli, anak dari Nikita Mirzani yang ada di UK, di mana dia memosting di akunnya saat menangis, ya. Saat menangis kemudian di-share, dipublikasikan. Tentunya dia ingin menunjukkan, saya lagi tidak baik-baik saja. Saya lagi ada masalah, saya lagi ada kesedihan. Nah, ditujukan untuk siapakah? Kenapa di-share? Masa sih untuk netizen? Tentunya untuk orang-orang yang memiliki memiliki hubungan khusus dengan Loli pastinya. Sekedar untuk memberitahukan, ini loh keadaan saya seperti ini. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, apakah hal itu ditujukan untuk Nikita Mirzani? Jadi Loli menangis, terseduh-seduh, kemudian diunggah di media sosial. Apakah itu ditujukan untuk mamanya? Dengan tujuan memberitahukan bahwa keadaan saya di UK sedang tidak baik-baik saja. Mari kita lihat di sini. Apakah memang seperti itu? Loli, bagaimanakah perasaanmu yang kamu rasakan saat itu? Apa yang ingin kamu ungkapkan terkait kebedian yang ada di dalam hatimu? Dia ada rasa sedih yang menggumpal di dalam hatinya, teman-teman. Cuman dia berusaha kuat di sini untuk menunjukkan bahwa saya mampu, bahwa saya kuat, padahal sesungguhnya hatinya rapuh. Nah, kalau saya terawang tadi seperti itu. Tapi bagaimanakah menurut kartu tarot ini? Apakah ada petunjuk-petunjuk yang lainnya? Ada the moon. The moon ini terkait dari kejadian di masa lalu. Jadi apa yang membuat Loli menangis ini ada kaitannya dengan apa yang dia rasakan. Sebuah kepedihan, kekecewaan yang dia rasakan selama ini. Dan ini dipendam. Yang dilambangkan bulan ini adalah simbol dari sebuah misteri, simbol dari sebuah masa lalu yang masih saja mengintai dirinya, atau simbol dari sebuah kekhawatiran rahasia, seperti itu artinya, ya. Kemudian kartu yang kedua, perasaan Loli saat itu. Seperti diprediksi saya tadi, bukan diprediksi, di terawangan saya tadi, yang energinya Loli masuk di dalam terawangan saya, ada di mana dia berusaha tegar, disimbolkan dengan halaman pedang ini. Halaman pedang ini simbol dari dia berusaha tegar, berpikir pada hal yang penting-penting saja selama ini. Jadi Loli menangis itu merupakan titik di mana dia sudah gak kuat lagi menahan apa yang dia rasakan. Dia sudah berusaha untuk memupus semuanya, untuk berpikir pada hal-hal yang penting saja di dalam kehidupannya. Tapi sayangnya ternyata dia tidak tahan dengan apa yang dia rasakan. Kartu yang ketiga, perasaan Loli. Nah, ini keluar. Ada kata-kata focusing on the negative. Jadi perasaan Loli kala itu memang gundah gulana. Yang dia pikirkan, yang dia rasakan adalah sesuatu yang lebih ke negatif thinking. Pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran, kejengkelan, kecemasan menjadi satu berbaur. Nah, ya seperti itulah. Kartu yang keempat tentang Loli terkait mamanya. Ternyata ada simbol permaisuri membawa koin. Ada simbol seseorang perempuan yang kaya raya, dan seseorang ini memiliki kedudukan yang spesial. Saya mengartikan ini adalah Nikita Mirzani.
Jadi apa yang dirasakan Loli itu ada kaitannya dengan masalah yang dihadapinya dengan mamanya ya. Kemudian ini sudah 4, saya ambil 2 kartu lagi ya. The Lovers, dimana kita tahu hubungan Loli dengan mamanya ini sudah renggang. Ada pengharapan dari Loli ini agar hubungan dengan mamanya bisa baik sebenarnya. Tapi ya kita tahu sendiri, baik Loli maupun Nikita Mirzani sama keras-keras kepalanya orangnya. Tapi dalam hati kecilnya Loli ini ada simbol keinginan untuk menjalin hubungan baik lagi dengan mamanya. Selanjutnya, ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang mamanya di sini. Ya, sama-sama keras kepalanya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk Loli ini, dia ingin menunjukkan bahwa saya di UK sedang tidak baik-baik saja. Perasaan saya gundah gulana. Kehidupan saya bisa dikatakan apa ya? Ada sebuah unek-unek yang dia rasakan, tapi dia tidak berani atau dia tidak mampu untuk mengungkapkan, mencurahkan di media sosial. Makanya dia ingin memberitahukan, menangis, kemudian dipublikasikan, yaitu untuk memberitahukan pada mamanya, untuk menarik perhatian mamanya sebenarnya. Karena di sini ada pengharapan dari Loli bahwa hubungannya dengan mamanya bisa baik-baik saja, dan di sini juga ada keinginan agar mamanya bisa ada perasaan belas kasih kembali kepada Loli. Jadi seperti itu ya. Memang sama-sama keras kepala. Sebenarnya ya harus ada yang tarik ulur di sini. Anak seusia Loli, anak ABG, memang karakternya susah diatur, pemberontak, ingin memiliki kebebasan, dan itu sudah memang dari psikologisnya seperti itu ya. Jadi anak ABG, anak yang baru gede, ada rasa-rasa pemberontakan itu begitu luar biasa. Dan disinilah orang tua harus bisa tarik ulur dalam mendidik anak. Kalau dikeras malah lari. Terutama di sini dalam kasusnya Loli dengan Nikita Mirzani ini, kita juga harus tahu akar masalahnya dulu seperti apa. Kita nggak bisa menyalahkan Loli sepenuhnya, kita juga nggak bisa menyalahkan Nikita Mirzani sepenuhnya. Kita nggak bisa menyalahkan Loli karena ya ada hal-hal yang memang ada positifnya, yaitu ketika dari curhatan Loli yang menangis-menangis saat dia disuruh Nikita Mirzani untuk menjelek-jelekkan Antonio, dia nggak mau karena dia malu dengan teman-temannya, dan disitulah ada mulai gejolak dengan Nikita Mirzani, saling buka aib yang pada akhirnya Nikita Mirzani tidak mau membiayai pendidikan Loli. Sebenarnya di sini ya dari Lolinya ada benernya. Cuman dari Lolinya di sini juga harus bisa menghargai mamanya, tidak membongkar-bongkar aib terlalu dalam tentang mamanya ya. Dan disinilah yang namanya Nikita Mirzani, kita tahu sendiri yang karakternya keras, pada akhirnya terpancing untuk melakukan sebuah tindakan untuk menyetop dari pendanaan Loli di UK tersebut. Ya, saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pada dua orang ini karena memang ada keterkaitan antara salah dan benar. Ya, kita sebagai orang tua juga harus bisa menyadari masa-masa ABG itu adalah masa pergolakan batin dari seorang remaja yang berusaha mencari jati dirinya. Dan sebagai orang tua harus bisa tarik ulur dalam mendidik anaknya. Kalau terlalu dikeras, dikekang, jadinya anak itu lari. Tapi kalau kita tarik ulur, ada masa kita mengekang, juga ada masa kita memujinya dan lain sebagainya. Tentunya anak bisa lebih dekat dengan orang tuanya ya. Tapi ya begitulah namanya, karakter anak selalu beda-beda. Harapan saya semoga Nikita Mirzani bisa mencair hatinya, karena sebenarnya Loli mengungkapkan atau mengupload di media sosial itu demi untuk menarik perhatian sang mamanya ya. Kemudian harapannya hubungannya dengan mamanya bisa baik kembali dan bisa mendapatkan perhatian pada mamanya, perhatian oleh mamanya seperti dulu lagi.
Ya, yang namanya seorang anak pasti merindukan kehadiran mamanya sekalipun lagi dalam perseteruan. Biasanya masa-masa seperti ini nggak selamanya anak ini berantem terus sama orang tuanya. Pasti ada masa-masa di mana anak ini merindukan belayan kasih orang tuanya. Demikian juga orang tuanya pasti juga merasa ada kecemasan, anak saya di sana bagaimana kabarnya, walaupun kalau di media sosial seolah-olah sudah nggak mau tahu pada anaknya. Tapi sebenarnya hati seorang ibu itu sangat cemas ketika anaknya jauh darinya. Senakal-nakalnya anak, pasti orang tua ini selalu ingin memantau bagaimana anak di nun jauh di sana. Nah, sekarang ingin saya prediksi bagaimanakah perasaan Nikita Mirzani melihat Loli menangis kejer seperti itu. Perasaan Nikita Mirzani melihat Loli menangis kejer ya. Ada The Dreamer. The Dreamer ini sebuah langkah kebijaksanaan ya. Jadi Nikita Mirzani ini diharap ada sebuah kebijaksanaan. Kalau dia salah melangkah, berarti kebijaksanaan nanti berisiko yang kurang bagus. Tapi kalau dia tepat melangkah, tentunya ada hal-hal positif yang dia dapatkan dari kebijaksanaannya dengan Loli. Kemudian perasaan Nikita Mirzani, ada awakening, yang mana dia merasa apa yang dilakukan Loli itu sebagai buah akibat dari perbuatannya. Jadi ada kondisi dia sudah enggan lagi berkomunikasi pada Loli. Kemudian, tapi di sini sebenarnya Nikita Mirzani juga mengalami tekanan batin, tekanan pikiran terkait apa yang dihadapi Loli di jauh di sana, teman-teman. Dia sebagai seorang single parent yang dihadapi, yang ada dalam pikirannya bukan hanya Loli saja yang dipikirin. Dan disinilah dengan adanya masalah Loli, dia juga merasa semakin tertekan. Tapi sebenarnya dia masih ada perhatian pada Loli loh, masih ada. Kemudian ada simbol Raja Cangkir, di mana Nikita Mirzani ini memang sosoknya perempuan, tapi sesungguhnya jiwa maskulinnya ini juga luar biasa. Makanya yang muncul adalah Raja Cangkir, seorang pimpinan, seorang kepala keluarga yang masih memiliki rasa belas kasih pada anggota keluarganya. Senakal-nakalnya anak, namanya ibu, pasti ada perasaan sayang, tetap ada itu. Kemudian The Sun. Nah, The Sun ini dia berharap hari esok bisa lebih baik lagi. Sebenarnya sama kok dengan harapannya dari Loli ya, tapi ya ego mereka sangat keras, tidak mengakui kalau mereka sebenarnya ada perasaan yang saling membutuhkan. Nah, ini keluar. Tapi di sini ada proteksi diri dari Nikita Mirzani. Tentunya proteksi diri ini karena dia sudah merasa tersakiti, sudah merasa tidak dihargai oleh Loli. Jadi dari Nikita Mirzani ini juga ada perasaan dia sangat sayang kepada Loli, itu masih ada. Cuma ya begitu, dia sebagai single parent yang dia pikirkan tuh banyak, tidak hanya Loli saja. Makanya ada tekanan pikiran yang dia hadapi ketika banyak masalah yang terjadi di dalam hidupnya, termasuk juga masalah Loli. Tapi harapannya dia berharap hari esok bisa lebih baik lagi dengan Loli hubungannya. Walaupun di sini ada simbol proteksi diri, yang artinya berusaha untuk tidak menghubungi Loli, berusaha untuk tidak dekat dengan Loli. Ini ya, walaupun sesungguhnya hatinya masih sayang. Ada simbol Raja Cangkir. Cangkir itu simbol dari sebuah perasaan yang ada di dalam dirinya sebagai seorang ibu, seorang kepala keluarga kepada anak-anaknya.
Ya semoga saja baik Loli maupun Nikita Mirzani egonya bisa diturunkan ya, agar kedepannya bisa menjalin hubungan baik lagi antara ibu dan anak. Bagaimanapun anak ini adalah titipan Tuhan ya. Selagi masih seusia Loli, itu masih merupakan tanggung jawab orang tua sebenarnya. Tapi ya mungkin karena Lolinya terlalu bandel sehingga Nikita Mirzani lepas tangan. Tapi sebenarnya rasa sayang Nikita Mirzani masih ada untuk